apalagi yang rasnya lain. Intinya, pilihlah yang seiman sesama kita, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita, yang lain bukan, karena dianggap kafir atau najis atau binatang. Karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan sesara tadi, maka betapa banyaknya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi, apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang. Kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pimpinan yang terbaik dari yang terbaik, melainkan kita mendapatkan yang terburuk. Karena rakyat memilih memang diarahkan, diajari, dihasut untuk memilih yang sesara saja. Singkatnya hanya milih yang seiman, kasarnya yang sesama manusia. Kami tidak mengomentari lebih jauh pernyataan-pernyataan tersebut, tapi sebaiknya marilah kita semua untuk terus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara tanpa harus menilai orang lain telah berbuat baik atau tidak. 4. Surat Al-Maidah ayat 51 bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena menurut teman-teman terdakwa ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi. Pendapat tentang keberatan itu kami tidak bisa memberikan pendapat karena tidak bisa diverifikasi sumbernya. Dalam hal ini terdakwa hanya mengatakan hal itu hanya berasal dari jawaban teman-teman terdakwa. 4. Romawi, materi keberatan penasihat hukum. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi garing nota pembelaan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya batal demi hukum. 3. Mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Permohonan tersebut didasarkan atas alasan-alasan pada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan saudara penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut, sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP, yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganutnya agama apapun menjadi dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 4. Surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum dalam dakwaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subjek korban sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP dan subjek korban yang dimaksud oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kurung dakwaan alternatif kedua. 5. Romawi, tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum. Sebelum kami memberikan pendapat atas keberatan penasihat hukum di atas, terlebih dahulu kami akan berikan pendapat atas keberatan penasihat hukum dalam beberapa hal yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Meskipun pada bagian pendahuluan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan syarat formil dan syarat material dari surat dakwaan, namun kami tidak menanggapinya secara keseluruhan, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja yang sifatnya meluruskan pandangan penasihat hukum yang menurut hemat kami dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan pandangan yang keliru di dalam menyikapi perkara ini sebagai berikut. 1. Persidangan terdakwa dipandang sebagai akibat tekanan massa, trial by the mob, sebagai akibat dari video
pidato Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang diunggah ke media sosial oleh Buniani. Pendapat, akibat dari adanya rekaman video pidato terdakwa di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang diunggah atau upload di sebuah media sosial oleh Buniani memang menimbulkan dinamika dalam masyarakat, tetapi bukan karena tekanan massa sebagai akibat dari video yang diunggah Buniani itulah maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan ini, tetapi karena perbuatan atas pernyataan terdakwa pada saat terdakwa pidato di Kepulauan Seribu tersebut. Perkara ini sudah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, yaitu pasal 156A huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka adanya persidangan perkara ini karena pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, bukan karena tekanan massa. 2. Proses hukum yang terlalu cepat dalam perkara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, yaitu di luar kebiasaan dalam proses penegakan hukum. Pendapat, proses hukum dalam perkara penodaan agama atas nama terdakwa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini KUHP telah mengatur waktu penelitian berkas perkara oleh penuntut umum selama 14 hari. Waktu selama 14 hari tersebut tidak wajib dipakai seluruhnya, apalagi dalam perkara akuo. Menurut penuntut umum, berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan pengadilan. Selain itu, KUHP juga tidak membatasi seberapa cepat suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut. Pasal 139 KUHP, setelah penuntut umum menerima atau menerima hak kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 140 ayat 1 KUHP, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 3. Penetapan tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar HAM terdakwa. Pendapat, sebenarnya keberatan ini adalah domain Polri yang telah menetapkan terdakwa sebagai tersangka dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, jika menurut penasihat hukum, penetapan tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya diajukan dalam sidang pra-peradilan, bukan dalam tahap penyampaian keberatan atau eksepsi. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika penasihat hukum menyatakan adanya kesalahan prosedur dan pelanggaran HAM atas penetapan terdakwa sebagai tersangka, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan terhadap salah atau tidaknya penetapan terdakwa sebagai tersangka. Selanjutnya, alasan-alasan keberatan penasihat hukum dapat kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Mengenai dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan saudara penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 /PMPS /1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut, sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat, untuk menghindari pola pikir yang keliru, maka kami akan memberikan pendapat atas keberatan penasihat hukum ini dengan mengutip secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 /PMPS /1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai berikut. Pasal 1. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 ayat 1, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai berikut. Pasal 1. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama
yang dianut di Indonesia.